Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk Mbak Delaya bisa dipandu teman-temannya. Oke teman-teman, ini kan udah siang ya, terus teman-teman juga udah habis jam istirahat nih. Biar kita lebih fokus dan lebih semangat lagi dalam mempelajari materi hari ini, kita akan ice breaking singkat terlebih dahulu dengan tepuk fokus ya teman-teman. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Tepuk fokus. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang ingat nggak kemarin kita udah belajar apa? Jadi kemarin kan kita di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai digital onboarding. Kemudian kita juga udah belajar tentang digital branding juga. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi yang ke elemen selanjutnya yaitu digital operation. Nah, teman-teman, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang suka atau sering berbelanja online? Biasanya di platform apa, Mbak? Di TikTok. Oke, di Shopee. Nah, uh, bagaimana sih proses barang tersebut sampai ke rumah kalian? Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi pertama saya pilih barangnya di aplikasi dulu Bu, terus nanti klik beli, setelah itu saya bayar dan kadang pakai transfer, kemudian kalau lagi nggak punya uang digital saya pakai sistem COD, terus penjual bakal kirim barangnya lewat kurir dan nanti kurir yang antar ke rumah, begitu Bu. Baik, menurut Mbak nih, apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh penjual sebelum barang itu sampai ke rumah kita? Oke, jadi penjualnya pasti ngecek dulu, nanti pesanannya sesuai apa enggaknya. Terus mereka packing barangnya biar aman. Habis itu dikasih label alamat, nanti diantar ke ekspedisi kayak JNT, JNE atau segala macam itu. Kemudian mungkin juga mereka harus update stok barang atau balas chat dari pembeli dulu, Bu. Gitu. Gitu. Jadi prosesnya panjang ya. Nah, jadi proses dari penjual itu tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Ada banyak proses panjang yang dilalui mulai dari mengecek pesanan yang masuk, kemudian juga packing, kemudian juga mencetak resi, kemudian packing barang dan mengantarnya ke ekspedisi, kemudian kurir yang akan mengantar ke rumah kita. Nah, dari proses-proses itulah yang dinamakan operasional bisnis. Hari ini kita akan belajar mengenai digital operation. Nah, teman-teman, dengan
melalui pembelajaran kita hari ini tentang digital operation, Ibu berharap kalian nantinya dapat menjelaskan apa itu konsep atau definisi dari digital operation, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis operasional bisnis, kemudian menganalisis masalah dan mengusulkan solusi dari studi kasus yang akan Ibu berikan nantinya. Nah, jadi teman-teman, operasional bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Nah, operasional bisnis ini secara mendalam itu mengacu pada kegiatan inti sebuah perusahaan mengenai pengubahan input atau pengolahan input berupa sumber daya atau aset-aset perusahaan. Contohnya, itu seperti bahan baku mentah, kemudian ada tenaga kerja dan juga modal yang nantinya itu mereka jadikan sebagai sebuah produk atau jasa di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, penerapan operasional bisnis ini, teman-teman, di semua perusahaan itu tujuannya itu sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau revenue yang sebanyak-banyaknya. Nah, penerapan operasional bisnis ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada operasional penjualan, kemudian operasional pemasaran, operasional manajemen proyek, dan layanan yang biasa melayani pelanggan atau biasa kita sebut dengan customer service. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa sih sebenarnya operasional penjualan dan operasional pemasaran itu? Apakah hal itu berbeda? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, Mbak? Beda sih. Oke, operasional penjualan sama operasional pemasaran itu beda sih, Bu. Soalnya kalau operasional penjualan itu tuh yang ngurus proses penjualannya. Kayak misalnya cara produk itu bisa sampai ke pembeli, terus menyiapkan barang, mengatur stok sampai ke transaksinya. Sedangkan operasional pemasaran itu yang kita ngepromosiin barangnya, seperti membuat diskon, kasih iklan atau upload produk ke media sosial biar banyak orang yang tertarik beli, Bu. Teman, intinya definisi dari operasional bisnis itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan setiap harinya dan secara berulang oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman, digital operation itu atau operasional bisnis ini memiliki jenis-jenis, yaitu jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada bisnis layanan atau jasa. Yang kedua ada bisnis retail atau dagang. Dan yang ketiga ada bisnis manufaktur. Nah, jadi digital operation ini ada beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama ada bisnis layanan atau jasa, yang kedua ada bisnis retail atau dagang, dan yang ketiga ada bisnis manufaktur. Nah, kita akan mempelajari masing-masing dari jenis-jenis bisnis ini, dan Ibu nanti akan memberikan beberapa contoh dari masing-masing bisnis ini. Yang pertama itu ada bisnis layanan atau jasa. Nah, teman-teman, bisnis layanan atau jasa merupakan sebuah bisnis yang berfokus pada penjualan produk intangible. Intangible maksudnya di sini adalah produk yang tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat secara fisik maupun disentuh oleh konsumen. Nah, bisnis layanan atau jasa ini menawarkan berupa layanan atau jasa kepada konsumennya. Tetapi bisnis layanan atau jasa ini tetap disebut sebagai perusahaan karena mereka itu menyediakan beberapa keahlian atau skill-skill tertentu yang bermanfaat bagi konsumennya. Nah, Ibu ada beberapa contoh dari bisnis layanan atau jasa yang sering kita temui di lingkungan kita. Yang pertama itu ada jasa penerjemah. Nah, teman-teman, ketika kalian itu mempunyai keahlian pada bahasa asing seperti bahasa Inggris atau Mandarin, itu kalian bisa membuka jasa penerjemah. Nah, jasa penerjemah ini biasanya itu dipasarkan atau ditawarkan di media sosial atau website-website khusus. Nah, kemudian yang kedua itu ada just tip atau jasa titip, di mana jasa titip ini sudah banyak sekali ada di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Itu mereka akan, si pemilik jasa ini cara kerjanya akan mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan, kemudian mereka akan memfoto produk dan menguploadnya ke media sosial yang digunakan mereka untuk membuka jasa titip. Kemudian mereka akan menunggu nih followersnya untuk tertarik. Kemudian setelah ada yang tertarik dan ada yang memesan, mereka akan
mereka itu akan membelikannya dan mengirimkannya ke alamat konsumen. Jadi ketika kalian itu biasanya ke luar kota atau ke luar negeri itu banyak sekali yang membuka jasa titip. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jasa penulisan artikel. Nah, jasa penulisan artikel ini itu banyak dibutuhkan oleh bisnis online maupun offline yang biasanya itu mereka butuh karena mereka itu membutuhkan jasa itu untuk menulis di web atau blog bisnis mereka sebagai penunjang. Nah, kemudian yang keempat ada dokumentasi pernikahan, teman-teman. Nah, meskipun jenis bisnis ini itu memiliki modal yang besar karena kita harus memiliki kamera yang layak, kemudian komputer untuk editing dan lain sebagainya, tapi biasanya itu akan balik modal dalam beberapa pengerjaan saja. Kemudian yang terakhir itu ada jasa jahit. Meskipun sekarang itu banyak sekali pabrik-pabrik tekstil yang menjual pakaian dalam jumlah besar, tapi jasa penjahit ini tetap relevan dan banyak dibutuhkan oleh orang. Seperti itu. Nah, bentar. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu bisnis retail atau dagang. Nah, bisnis retail atau dagang ini merupakan suatu bisnis yang berfokus pada penjualan produk tangible atau biasa disebut dengan produk yang berwujud. Jadi produknya itu bisa dilihat dan bisa disentuh oleh konsumen. Nah, bisnis retail ini menurut sudut pandang ekonomi itu merupakan bisnis yang menjual produk satuan atau bisa disebut dengan pengecer. Nah, teman-teman, bisnis retail atau dagang ini biasanya itu menjual produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen yang beli di bisnis retail ini tidak menjual produknya kembali, tetapi untuk dikonsumsi secara pribadi gitu ya. Jadi konsumen akhir. Nah, untuk contoh-contoh dari bisnis retail atau dagang ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada department store, yaitu department store merupakan sebuah toko retail yang menjual produk dalam kategori-kategori tertentu. Biasanya itu seperti pakaian, kemudian sepatu, kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh department store yang ada di sekitar kita itu ada kayak Hypermart, kemudian Carrefour, Matahari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada toko kelontong. Nah, toko kelontong ini merupakan toko retail yang banyak kita temui di sekitar rumah kita atau sekitar kos kita gitu. Nah, biasanya di toko kelontong ini menjual produk serba ada, dari mulai makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu ada warehouse retailer. Yang ini, nah, warehouse retailer itu merupakan sebuah gudang yang berfasilitas sangat besar yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan barang-barang dalam jumlah yang besar. Nah, dalam warehouse retailer ini itu mereka akan menjual produknya dengan harga yang lebih murah tetapi harus dengan kuantitas yang besar. Jadi tidak boleh satuan seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada specialty retailer. Nah, specialty retailer itu merupakan toko retail yang menyediakan produk dengan satu brand saja. Jadi di dalam toko itu hanya menyediakan satu brand saja. Kemudian ada convenience retailer. Nah, convenience retailer itu merupakan sebuah toko retail yang menjual beberapa produk makanan, minuman, hingga peralatan rumah tangga dan mereka itu menyediakan kenyamanan yang lebih. Nah, contohnya itu kayak Family Mart atau Lawson. Nah, kan kalau kita di Alfamart atau Indomart itu kita tidak ada tempat untuk makan di tempat gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau di Family Mart ini ada. Jadi kita bisa berbelanja sambil makan di tempat. Kemudian selanjutnya itu ada mobile retailer dan internet retailing. Nah, ini tuh hampir sama karena mereka itu sama-sama toko retail yang menyediakan produknya itu melalui smartphone, atau kalau internet retailer ini biasa kita sebut dengan e-commerce seperti itu. Jadi kita melakukan transaksi mulai dari pembayaran sampai barangnya dikirim ke rumah kita itu dalam berbasis online seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan bisnis manufaktur.
Jadi bisnis manufaktur itu merupakan sebuah bisnis yang berfokus pada penjualan produk. Dia itu sama-sama seperti bisnis layanan atau jasa dan bisnis retail atau dagang, sama-sama menawarkan dan menjual produknya. Cuman bedanya kalau bisnis manufaktur ini mereka itu mengolah dulu dari bahan mentah menjadi produk siap jadi atau siap digunakan oleh konsumen. Nah, jadi bisnis manufaktur ini mengubah bahan mentah menjadi suatu produk yang bernilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan. Nah, di Indonesia itu bisnis manufaktur biasa dikenal sebagai pabrik. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa pabrik atau bisnis manufaktur yang bergerak di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang makanan. Nah, teman-teman, manufaktur di bidang makanan atau pabrik makanan itu biasanya mengubah bahan baku seperti hewan ternak atau hasil pertanian menjadi makanan yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada tekstil, di mana pabrik tekstil itu biasanya itu ada dua, mengubah kapas menjadi kain atau mengubah kain menjadi pakaian. Nah, biasanya di pabrik tekstil ini itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja untuk pengoperasiannya. Nah, kemudian yang ketiga ada bahan kimia. Nah, manufaktur di bidang bahan kimia ini di Indonesia itu ada tiga, yaitu di kimia berat, kemudian di farmasi, dan juga di petrokimia. Kemudian yang keempat itu ada manufaktur mobil dan motor. Sesuai namanya, pabrik ini menghasilkan output berupa mobil dan motor. Nah, mereka itu menggunakan alat-alat canggih untuk operasionalnya. Kemudian yang kelima itu ada alat elektronik. Nah, ini sama seperti pabrik motor dan mobil, itu mereka sama-sama membutuhkan banyak orang untuk pengoperasiannya dan membutuhkan tenaga canggih untuk proses produksinya. Tetapi biasanya di alat elektronik itu outputnya itu berupa beberapa alat rumah tangga seperti kulkas, AC, kemudian dispenser dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada manufaktur kerajinan atau kerajinan industri. Itu menghasilkan kerajinan-kerajinan yang akan dijual kepada pengunjungnya. Nah, mengingat kita itu di Indonesia, kita kaya akan budaya dan kerajinan yang unik di berbagai daerah, seperti itu. Oke, teman-teman, dari penjelasan Ibu mengenai konsep dan definisi operasional bisnis, kemudian ada jenis-jenis operasional bisnis, kemudian juga ada beberapa contoh dari beberapa jenis bisnis. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok berupa studi kasus, di mana nanti Ibu akan memberikan LKPD yang berisi dengan studi kasus dan kalian harus memecahkan solusinya bersama teman kelompok kalian. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya 7 menit untuk berdiskusi ya. Setelah itu dua kelompok perwakilan akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke. Oke, karena udah selesai semua, jadi bisa kita mulai aja presentasinya dari kelompok 1, silakan. Oke, nih jadi kita akan presentasi nih teman-teman terkait apa bisa dibaca? Freshman,
Oke, selanjutnya pertama ada jenisnya. Freshmart termasuk ke dalam bisnis dagang atau retail. Mereka membeli buah dan sayur dari pemasok, lalu menjualnya kembali ke pelanggan tanpa mengubah bentuk barangnya. Nah, kegiatan bisnis mereka fokus pada jual beli. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah alur. Nah, di sini operasional bisnis Freshmart ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah pengecekan dan penyimpanan stok buah dan sayur. Terus proses pengepakan atau packing, lalu pengiriman ke pelanggan. Semua tahap tersebut penting dan saling berkaitan, terutama karena produk yang dijual adalah barang segar yang mudah busuk. Kemudian ada masalah di mana permasalahannya adalah pengiriman yang lambat dan kualitas produk yang buruk saat diterima pelanggan. Ini kemungkinan besar karena tenaga kerjanya hanya 2 orang sehingga tidak cukup untuk menangani pesanan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada solusi. Solusi yang bisa dilakukan adalah menambah tenaga kerja khusus untuk bagian pengepakan dan pengiriman, serta membuat jadwal pengiriman yang lebih sistematis. Freshmart juga bisa menyiapkan alat bantu sederhana seperti keranjang dengan label pesanan dan daftar pengiriman harian agar lebih terorganisir. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita terkait Freshmart. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Oke, sekarang selanjutnya ya teman-teman ke kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bimbel pintar. Jadi bimbel pintar ini merupakan bisnis jasa karena mereka memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Tidak ada produk yang dijual secara fisik, tetapi siswa membayar untuk mendapatkan pelajaran dan bimbingan belajar. Selanjutnya ada operasional. Beberapa kegiatan operasional ini penting dalam bisnis ini. Disiplinan pengajar, termasuk datang tepat waktu. Metode pembelajaran yang menarik dan interaktif serta pemantauan kemajuan belajar siswa. Jika pengajarnya sering telat dan cara mengajarnya membosankan, siswa akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Permasalahan utamanya itu adalah guru yang sering datang terlambat dan suasana kelas menjadi monoton. Lalu ada solusi. Solusinya adalah dengan membuat jadwal mengajar yang lebih disiplin dan ada konsekuensi jika guru terlambat. Nah, selain itu, pihak bimbel bisa memberikan pelatihan metode mengajar yang menyenangkan. Seperti menggunakan permainan edukatif berbasis kertas, kuis kelompok dengan papan tulis, atau kompetisi sederhana, agar siswa lebih aktif. Nah, kita kan sudah ada di penghujung pembelajaran nih. Nah, setelah menjelaskan materi tentang digital operation, kemudian juga menyelesaikan studi kasus, menganalisis masalah, dan mengusulkan solusi, kita akan refleksi sedikit, apa sih manfaat memahami operasional bisnis? Manfaat dari memahami operasional bisnis itu manfaatnya adalah biar kalau nanti mau buka usaha sendiri, terus kita udah tahu harus ngelakuin apa aja itu. Kalau kita mengerti dan paham mengenai operasional bisnis, kita bisa bikin usaha lebih rapi dan gak asal-asalan, jadi bisa lebih proper gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, oke teman-teman, jadi memahami operasional bisnis itu sangat penting bagi kalian, terutama kalian yang calon wirausaha muda, di mana ini nanti akan berguna dan bermanfaat bagi kalian ke depannya dalam membuka bisnis sendiri, seperti itu. Oke. Sebelumnya Ibu tadi belum presensi ya teman-teman ya? Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Sinawang, Isnaini, Adinda, Rizal, Isvina, Zainatul, Yaya, Sabrina, Nadia, Kotrun. Oke, jadi masuk semua ya teman-teman. Oke, untuk memperkuat pemahaman kalian terhadap digital operation, Ibu akan memberikan PR bagi kalian ya. Oke. Jadi PR-nya itu di rumah nanti kalian amati satu bisnis yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian catat nih jenis bisnisnya itu apa dan operasionalnya itu bagaimana. Bisa dipahami? Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.